Alutsista yang paling ditakuti di dunia ternyata diproduksi oleh PT Pindad. Wow guys. Awali pagi dengan senyuman tena dan tohoi. Awali pagi dengan sarapan itu na toho. Alana na tuari coba dengan senyuman jam 10 ngamaleyau. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa kabarmu di sana? Lama sudah tak berjumpa. Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda semua sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu umur yang panjang dan kesihatan yang baik. Okey guys, bagi anda yang baru saja menjumpai channel saya, jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang locengnya. Bukannya apa guys, supaya anda akan sentiasa dapat notification ataupun video-video terbaru yang saya uploadkan untuk anda dan tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Okay guys, tadi ni saya nak reaction lagi satu lagi video daripada channel Bagi-Bagi ya. Katanya di sini tajuknya, inilah alutsista paling ditakuti dunia dan ternyata diproduksi oleh PT Pindad di Indonesia. Wow guys, so bagaimana cerita dan videonya guys? Tak sabar saya nak reaction video tersebut guys. Okay, jom sama-sama kita tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Iping, dah nak mula. Tanpa berlengah lagi dan membuang masa, jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Dengan kiraan 1, 2, 3. Kita akan menjadi perusahaan kelas dunia, top 100 dunia di industri pertahanan. Recording all preferences from home interface. Systems are now fully operational. Bagi-bagi ya. Channel Bagi-Bagi. Maknanya berbagi-bagi info. Wow, peluru tu. PT Pindad. Sahabat Bagi-Bagi, gimana puasanya hari ini? Lancar-lancar aja kan? Yang pada nggak puasa gara-gara bangun kesiangan, aelah, minta dibangunin Mimi Peri, apa gimana dah? Sahur, sahur. Sahabat Bagi-Bagi, seseorang pernah mengatakan jika kita sebenarnya tak perlu membeli senjata-senjata atau alutsista dari luar. Ya. Bukan karena Indonesia tidak menganggarkan dana untuk itu, tapi karena negara ini bisa bikin sendiri semua yang dibutuhkan untuk militernya. Ya. Sudah kita Betul guys ya. Kerana kalau diikutkan, kalau apa yang dikatakan oleh admin ini, memang betul Indonesia tidak perlu membeli senjata ataupun alutsista daripada luar, kerana Indonesia boleh mengeluarkan sendiri alutsista mereka, senjata-senjata yang canggih-canggih seperti luar negara juga. Betul apa yang dikatakan. tahu pasti kalau industri pertahanan kita emang maju pesat saat ini. Sebut saja PT Pindad yang menjadi salah satu andalan Indonesia soal industri peralutsistaan. Meskipun produksi dalam negeri, Bawa balik satu, produk-produknya nggak kalah kalau bersaingnya bawa balik bos satu dari bagus buatan tu kan. luar. Menjadikan Pindad sebagai industri utama kemiliteran adalah langkah yang tepat. Akan banyak kemudahan yang bisa dimanfaatkan negara, terutama dari segi biaya yang murah karena produksi lokal. Alasan Betul. lain kenapa pemerintah harus mulai melirik produksi alutsista dalam negeri juga lantaran barang produksinya yang jempolan, bahkan diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Nah sobat Bagi-Bagi, kali ini Mimin bakal kasih tahu kalian semua senjata paling mematikan milik Indonesia yang pernah dibuat PT Pindad. Tapi seperti biasa silakan like, subscribe dan share video ini Jangan sebanyak-banyaknya. lupa subscribe channel Brozul sekali ya guys Senapan. Sahabat Bagi-Bagi, beberapa tahun yang lalu, Pindad sempat memperkenalkan senjata barunya yang berlabel senapan serbu 2 atau disingkat SS2. Senjata ini adalah generasi penerus yang telah disempurnakan dari SS1 yang juga tak kalah garangnya bos. SS2 memiliki banyak keunggulan mulai dari akurasi yang lebih sempurna serta lebih tahan ketika digunakan di berbagai medan. Entah berkubang dalam air atau lumpur, SS2 selalu bisa menyikat targetnya dengan sempurna. Keunggulan SS2 ini adalah banyak variannya dengan kegunaan yang berbeda satu sama lain. Ya.
Fakta unik lainnya, senjata ini pula yang membuat TNI mendominasi kompetisi tentara tingkat internasional di Australia beberapa waktu silam. Bahkan Amerika sampai ngiler dan borong senjata buatan Indonesia yang satu ini, bos. Wow. Gimana? Masih ragu dengan alutsista dalam negeri? Sahabat bagi-bagi, SPR-2 merupakan senapan runduk paling terkenal milik Pindad. Kemampuannya bahkan bikin militer dunia terhenyak untuk sesaat. SPR-2 pernah diuji coba dan hasilnya sangat mengesankan. Kemampuan senjata sekali tembak ini bisa menembus plat baja setebal 3 cm dari jarak sejauh 2 km. Tak hanya punya kemampuan mematikan, SPR-2 dibekali dengan deretan peralatan canggih yang makin memudahkan tugas penggunanya. Misalnya adalah teleskop jauh yang dilengkapi dengan night vision untuk membidik di malam hari. Senjata ini juga dibekali dengan baffle muzzle brake yang bisa menahan hentakan ketika peluru dilepaskan. Lantaran semua fakta hebat ini, TNI pun tak ragu memboyong ribuan unit SPR-2 untuk semua pasukan elit mereka. Bahkan senjata ini menjadi senjata andalan TNI, bos. Mantep kan? Panzer Anoa. Sahabat bagi-bagi, tak hanya senjata-senjata, Pindad juga membuat mobil taktis untuk militer, bos. Salah satu hasil kreasi mereka yang paling mentereng adalah Panzer Anoa. Panzer Anoa ini sendiri banyak variannya dan masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Namun soal fitur dan teknis, hampir semua Panzer Anoa sama. Kendaraan ini secara spesifikasi hampir sama dengan VAB milik Prancis yang juga dimiliki TNI. Namun Panzer Anoa unggul di beberapa sektor penting. Misalnya, pelindung senjata di bagian depan belakang yang tidak dimiliki VAB, lalu pelindung kaca depan, serta sederet perlengkapan canggih di bagian dalamnya. Mulai dari sistem navigasi, detektor malam hari, dan juga pendingin udara. Dengan spesifikasi dan berbagai keunggulan lain, nggak heran kalau Panzer Anoa ini berhasil memikat hati dan diekspor ke beberapa negara. Iklan sebentar ya guys Oke, kita skip iklannya guys. My current balance is... Alright, kita sambung semula, tonton. Biasa guys, kita live daripada terus ke YouTube memang ada iklan. Sahabat bagi-bagi, senjata yang bisa digunakan di bawah air, emang ada? Westah, ada bos. PT Pindad berhasil menciptakan inovasi baru yakni SSBA, yang bisa digunakan di bawah air. Bersama dengan Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AL, PT Pindad mengembangkan senapan canggih lainnya, yakni senapan serbu bawah air alias SSBA. Dalam desainnya, SSBA mengacu pada senjata serupa yakni APS buatan Rusia. Senjata ini dirancang guna mendukung pertempuran atau pencegatan musuh baik di darat maupun di kedalaman air. Boleh tembak dalam air ya? SSBA menggunakan peluru berkaliber 5,66 x 150 mm dengan bobot 4,5 kg. Ia mampu memuntahkan 20 butir peluru dalam satu magazen. Tembakan efektifnya yakni berjarak antara 20-30 meter untuk kedalaman 5 meter, 10-20 meter untuk kedalaman 20 meter, dan 5-10 meter untuk kedalaman 40 meter. Mengacu dari fungsinya sendiri, senjata ini digunakan untuk menembak musuh dalam ancaman infiltrasi, sabotase dan pengamanan tiap personil pasukan penyelam serta pembelaan diri melawan binatang buas di perairan. Sahabat bagi-bagi, dari sini terbukti bahwa Indonesia sepertinya sudah tak perlu lagi pesan alutsista dari luar untuk beberapa hal, misalnya senjata dan kendaraan militer taktis. Pasalnya Pindad bahkan sudah bisa membuat yang begitu hebat dan tak kalah dari produk luar. Kemampuan anak bangsa untuk selalu menciptakan berbagai inovasi pada sistem alutsista, sudah seharusnya patut kita apresiasi. Betul. Selain menjadi bukti kemajuan teknologi, hal tersebut juga dinilai bisa mengurangi ketergantungan Indonesia dengan bangsa asing. Dan yang pasti harapannya di masa depan nanti 100% alutsista adalah buatan dalam negeri seperti negara-negara maju lain di dunia. Syaratnya, itu sebaiknya ya guys ya. Suatu hari nanti 100% alutsista Indonesia tak perlu lagi beli daripada negara luar. Mereka sendiri yang buat. Sekarang pun Amerika pun dah membeli dan memborong senjata dengan Indonesia. Hebatnya kan? Betul tak?
Sudah pasti semua industri pertahanan Indonesia baik swasta maupun BUMN dapat terus berinovasi dan selalu meningkatkan kualitas produknya. Ya. Bukan hal yang mustahil jika di masa depan Indonesia bisa sebesar Amerika atau Rusia jika kita terus berusaha. Oke bos, Betul. gimana menurut kalian? Apa mungkin masih ada alutsista yang menurut kalian lebih mematikan lagi? Boleh komen di bawah ya. Wassalam. 2,000 years later. So guys, kita dah tonton dan reaction sama-sama tadi bagaimana kehebatnya PT Pindad mengeluarkan alutsista senjata-senjata yang canggih-canggih hingga Amerika pun memborong dengan Indonesia juga peralatan senjata dan banyak lagi negara luar yang membeli dengan Indonesia. Bagaimana yang dikatakan oleh admin ni tadi, tidak hairanlah kalau suatu hari nanti Indonesia 100% ataupun 100% mengeluarkan senjata sendiri tanpa import daripada negara luar. Kita doakan sama-sama semoga Indonesia terus berjaya dengan dia punya kehebatan alutsistanya, dengan kecanggihan senjata-senjatanya, dan kita sama-sama berdoa agar Indonesia terus makmur dan aman serta damai. Begitu juga dengan Malaysia, doakan sekali ya guys. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Semoga kita dapat berjumpa lagi di reaction yang akan datang. Jaga kesihatan anda, keluarga anda dan anak isteri anda. Jangan lupa guys, itu sebaik-baiknya kerana zaman corona ini macam-macam penyakit yang ada. Okay, assalamualaikum, goodbye guys, bye bye.